Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gali Arvin Cahyadi, mahasiswa dari program studi D4 Teknik Listrik Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Efisiensi Energi dan Penghematan Biaya melalui Optimalisasi Faktor Daya. Materi ini akan membahas pentingnya efisiensi energi dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan faktor daya. Dalam sistem tenaga listrik, efisiensi energi sangatlah penting untuk mengurangi biaya operasional dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Sayangnya, banyak industri mengalami pemborosan energi akibat peralatan yang tidak efisien atau pola konsumsi yang tidak teratur. Salah satu elemen kunci dalam efisiensi energi adalah faktor daya, yang mencerminkan seberapa efektif energi listrik digunakan. Faktor daya rendah tidak hanya meningkatkan biaya, tetapi juga membebani infrastruktur dan meningkatkan emisi karbon. Dengan memahami pentingnya efisiensi energi, kita dapat mencari solusi untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan keberlanjutan. Untuk memahami topik ini lebih dalam, ada beberapa pertanyaan yang menjadi dasar pembahasan kita. Apa itu efisiensi energi dan mengapa penting? Bagaimana faktor daya rendah memengaruhi konsumsi daya dan biaya operasional? Apa metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan faktor daya? Dan akhirnya, bagaimana optimalisasi faktor daya dapat memberikan manfaat bagi industri dan lingkungan? Saya juga akan menyajikan contoh kasus nyata untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Adapun tujuan presentasi ini adalah pertama, memahami pentingnya efisiensi energi dalam konteks pengurangan biaya dan keberlanjutan. Kedua, menjelaskan peran dan dampak faktor daya terhadap sistem kelistrikan. Ketiga, mengidentifikasi metode praktis yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan faktor daya. Dan terakhir, mengevaluasi manfaat jangka panjang dari optimalisasi faktor daya baik dari segi finansial maupun lingkungan. Efisiensi energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan konsumsi energi yang lebih sedikit. Faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi energi mencakup teknologi, kebijakan pemerintah, kesadaran konsumsi, dan pemeliharaan rutin. Contoh nyata adalah penerapan motor listrik, efisiensi yang dapat mengurangi konsumsi energi hingga 15%. Dengan meningkatkan efisiensi energi, kita tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Faktor daya adalah rasio antara daya aktif yang digunakan untuk melakukan pekerjaan nyata dan daya semu yang mengalir dalam sistem. Faktor daya tidak menunjukkan efisiensi yang baik, sedangkan faktor daya rendah menyebabkan pemborosan energi. Dengan pemberian faktor daya, kita dapat mengurangi kerugian daya, memperpanjang umur peralatan, dan menghindari denda dari penyedia listrik. Ini adalah langkah penting dalam memastikan efisiensi energi yang optimal. Faktor daya rendah memiliki beberapa dampak negatif. Pertama, meningkatkan arus listrik dalam sistem yang menyebabkan kerugian daya. Kedua, biaya operasional menjadi lebih tinggi karena perusahaan sering dikenakan denda. Ketiga, kapasitas sistem menurun, membatasi kemampuan untuk menambah beban baru. Dan terakhir, pemborosan energi berdampak pada lingkungan melalui peningkatan emisi karbon. Contohnya, pabrik PT Trimasarana Jerman berhasil mengurangi kerugian daya hingga 15% setelah meningkatkan faktor daya mereka. Ada tiga metode utama untuk mengoptimalkan faktor daya. Pertama, pemasangan kapasitor bank untuk mengimbangi daya reaktif. Kedua, menggunakan automatic power factor controller atau APFC yang secara otomatis menyesuaikan kapasitor sesuai kebutuhan. Ketiga, manajemen beban untuk mengatur distribusi energi dan menghindari puncak permintaan.
Metode ini tidak hanya efektif tetapi juga dapat diterapkan di berbagai sektor industri. Teknologi terkini memainkan peran penting dalam efisiensi energi. Smart grid misalnya, memanfaatkan teknologi digital untuk memonitor dan mengelola distribusi daya. Sistem kontrol cerdas berbasis AI atau IoT membuat pengelolaan energi secara real-time. Selain itu, semikonduktor terbaru seperti grafena memungkinkan pengurangan konsumsi energi hingga 30%. Dengan mengadopsi teknologi ini, kita dapat meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan secara signifikan. Beberapa contoh nyata menunjukkan efektivitas strategi optimalisasi faktor daya. Misalnya, PT Trimas Sarana, Jerman berhasil menghemat 27 juta per bulan dengan meningkatkan faktor daya mereka dari 0,75 ke 0,95. Contoh lain adalah sistem Natsumut di mana kerugian daya turun dari 27 megawatt menjadi hanya 0,3 megawatt setelah dilakukan optimalisasi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa langkah-langkah optimalisasi memberikan manfaat yang nyata. Namun implementasi optimalisasi faktor daya tidak tanpa tantangan. Biaya awal untuk pemasangan teknologi seperti kapasitor bank atau APFC cukup tinggi. Selain itu, banyak sistem distribusi listrik yang tidak memadai untuk mendukung teknologi baru. Kesadaran konsumen juga menjadi kendala, terutama di sektor industri kecil. Meski demikian, tantangan ini dapat diatasi dengan dukungan kebijakan dan edukasi yang tepat. Manfaat jangka panjang dari optimalisasi faktor daya sangat besar. Dari segi finansial, perusahaan dapat mengurangi tagihan listrik hingga 20% dari sisi lingkungan. Pengurangan emisi karbon membantu mitigasi perubahan iklim. Selain itu, efisiensi energi yang lebih tinggi meningkatkan keberlanjutan sistem kelistrikan. Dengan demikian, langkah ini memberikan keuntungan ganda baik secara ekonomi maupun ekologis. Sebagai kesimpulan, efisiensi energi dan optimalisasi faktor daya adalah langkah penting untuk mengurangi biaya operasional dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Meski terdapat tantangan dalam implementasinya, manfaat jangka panjang jauh lebih signifikan. Untuk itu, saya menyarankan agar kita meningkatkan edukasi tentang pentingnya efisiensi energi, mendorong adopsi teknologi hemat energi, dan mendukung kebijakan yang mempercepat penerapan strategi ini. Nah, itulah penjelasan mengenai efisiensi energi dan penghematan biaya melalui optimalisasi faktor daya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Optimalkan faktor daya, hemat energi, dan wujudkan masa depan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.